Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Здравствуйте. Меня зовут Violeta Astapradja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soen Haji. Metodologinya Bapak Sunario Soen Haji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Hari ini kita akan membahas kalimat pasif untuk future tense, untuk waktu yang akan datang. Kita sudah tahu ya, ada kata kerja perfektif, ada imperfektif. Kalau present tense, kalau waktu yang sekarang, kata kerja selalu imperfektif. Kalau past tense atau future tense, kita menggunakan kata kerja perfektif dan imperfektif. Ada dua macam. Kita sudah belajar pada video nomor 51 dan video 52 tentang cara menyusun kalimat dalam future tense dengan kata kerja imperfektif, itu 51 videonya, dan dalam future tense perfektif, video 52. Saya lagi ingatkan ya, bedanya antara imperfektif dan perfektif. Imperfektif di sana maknanya proses, kalau perfektif hasil. Itu contohnya ya, saya akan membaca buku besok. Tapi ya, saya akan membaca buku. Tapi kurang tahu hasilnya, saya selesai membaca buku ini atau tidak. Cuma membaca mungkin beberapa halaman. Tetapi kalau perfektif, future perfektif, saya akan membaca buku besok. Tapi dengan kata kerja perfektif, di sini maknanya sudah hasil ya. Jadi saya akan membaca buku mulai atau dari tengah atau dari mana, tetapi saya selesai membaca buku ini. Ini bedanya ya. Imperfektif di sana proses dalam future tense atau past tense. Perfektif itu hasil dalam past tense atau future tense, sama. Silakan. Kalimat suara pasif waktu yang akan datang, imperfektif. Di sini kalimat suara pasif waktu yang akan datang perfektif. Di sini ada beda. Sekarang kita membahas yang imperfektif. Supaya mengerti bagaimana menyusun kalimat dalam passive voice ya, kita harus tahu dalam active voice bentuknya seperti apa. Ya, saya ingatkan lagi, pasif dan aktif. Aktif, saya melakukan sesuatu, pasif sesuatu dilakukan oleh saya. Itu contohnya. Terus aktif kalimat aktif. Struktur kalimat subjek ya dalam kasus nominatif. Terus plus kata kerja быть dalam future ya, dalam future kita sudah belajar ini pada video 51 ya. Jadi быть itu cuma dasarnya ya, itu infinitif. Untuk saya буду, kamu будешь, dia laki, dia perempuan, dia netral будет, dan lain-lain. Kita sudah belajar pada video 51. Jika Anda lupa, silahkan nonton lagi. Быть, terus plus infinitif kata kerja imperfektif, bentuk imperfektif, dan plus objek penderita dalam kasus akusatif. Itu kalimat dalam aktif ya. Kalau kita mau berubah kalimat ini ke kalimat pasif, kita mengambil objek dan menaruh di tempatnya subjek. Terus tambah kata kerja быть untuk future tense ya. Буду, будет, будешь. Di sini kalau tunggal, objeknya tunggal, будет. Kalau objeknya jamak, будут ya. Karena будет itu dia laki, dia perempuan atau netral, orang ketiga ya. Он, она, оно будет. Dan kalau jamak itu mereka, selalu mereka. Они будут ya, atau mereka книги, banyak jamak ya, buku-buku. Objek, kita mengambil objek dan menaruh ke sini, ke tempatnya subjek, tapi dalam nominatif, bukan akusatif, nominatif aja. Plus itu kata kerja быть future tense, dan plus infinitif kata kerja imperfektif, bentuknya refleksif ya, kata kerja refleksif. Kata kerja refleksif diakhiri dengan postfix ся ya, kita sudah tahu. Plus subjek, kita mengambil subjek dan menaruh ke sini, tapi dalam instrumental. Silahkan contohnya, saya akan membaca buku.
Jadi cu akan membaca buku, tidak ada hasil saya selesai atau tidak, kurang tahu. Tapi saya akan ya membaca. Я буду читать книгу. Ya, kniga nominatif tapi di sini objek penderita. Jadi knigu ya. Tetapi kalau jamak, saya akan membaca buku-buku. Я буду читать книги. Ya, kniги jamak. Di sini jamak dalam dalam akuzatif ya, itu kalimat aktif, akuzatif. Terus kalau kamu akan membaca buku satu, ты будешь читать книгу. Kamu akan membaca buku-buku, ты будешь читать книги. Он, она, оно, dia laki-laki, dia perempuan atau netral ya. Akan membaca buku, а он, она, оно будет читать книгу, atau он, она, оно будет читать книги, книги, jamak. Terus kami akan membaca buku, мы будем читать книгу, kalau satu, atau kalau banyak, мы будем читать книги. Они будут читать книгу, они будут читать книги. Вы будете читать книгу, вы будете читать книги. Ini, sekarang kita coba berubah ke kalimat pasif, ya, kalimat pasif. Книга будет читаться мною. Jadi kniga, kita mengambil kniga tapi dalam nominatif ya, kniga. Kalau banyak, kniги dalam nominatif. Jadi nominatif kniги dan akuzatif jamaknya sama, bentuknya sama. Kniги, kniги, ya, mirip. Terus kniga dan perlu akan ya, kata akan, будет. Kenapa? Karena kniga berjenis kelamin perempuan, она ya, она berjenis kelamin perempuan, она. Jadi itu она. Kniga будет ya, kata kerja untuk, kata ganti orang ketiga, будет. Будет читаться, читать ya, читать. Di sini juga читать, di sini juga читать. Tapi itu kata kerja refleksif. Jadi ada postfix ся, читаться. Dan saya kita menggunakan dalam instrumental ya, dalam instrumental, мною atau мной. Kalau buku akan dibaca oleh kamu, книга будет читаться тобой atau тобою, dua-duanya bisa. Itu instrumental. Kalau kita di sini menggunakan nama orang ya, книга будет читаться oleh Violeta, Violeтой ya. Kata benda berjenis kelamin perempuan diakhiri oi ya, kalau perempuan. Kalau laki-laki Anton ya, buku akan dibaca oleh Anton, книга будет читаться Антоном, om diakhiri om karena laki-laki. Tapi di sini kata ganti orang. Jadi книга будет читаться мною atau мной, книга будет читаться тобой atau тобою juga boleh. Kniga будет читаться им, kalau laki-laki, dia laki-laki ya, он menjadi им. Kniga будет читаться ею, она menjadi ею. Kniga будет читаться мы menjadi нами. Kalau netral, kniga будет читаться netral, им juga. Sama seperti bentuk dia laki-laki ya, dia laki-laki sama bentuk netral mirip. Im dan lain-lain. Kita sudah belajar kata ganti orang dalam instrumental. Jadi di sini kita menulis kata ganti orang dalam instrumental ya, selalu. Kalau kniги banyak, buku-buku akan dibaca oleh saya ya. Kniги будут ya, bukan будет tapi будут. Kenapa? Karena kniги jamak. Jadinya sebagai pengganti kniги kita bisa menggunakan они будут, книги будут. Читаться мною atau мной, тобою, тобой, им, ею, им, нами, ими, вами. Terus contoh lagi ya, kalau di sini di tempat subjek ada tidak kata ganti orang tetapi ada kata benda. Mahasiswi di sini perempuan, mahasiswi. Студентка akan lulus ujian. Студентка будет сдавать экзамен. Satu ujian ya. Студентка будет сдавать экзамен. Kalau kita berubah ya,
ujian akan dilulus oleh mahasiswi itu. Examen dulu ya, kita mengambil objek, menempati di sini di tempatnya subjek. Examen будет экзамен dia ya, он laki-laki. Karena itu будет, экзамен будет сдаваться, kata kerja refleksif, сдаваться студенткой, diakhiri ой ya. Violeta violeтой, студентка студенткой. Kalau kata benda dalam instrumental, Dan student, kalau mahasiswa, laki-laki. Student akan lulus ujian-ujian banyak. Student будет сдавать экзамены, diakhiri ya. Sekarang berubah ke pasif, kalimat pasif. Экзамены. Di sini akusatif, di sini nominatif, tapi bentuknya sama. Экзамены akan будут. Kenapa? Karena mereka ya, karena jamak. Экзамены будут сдаваться студентом. Di sini Sekarang tentang future tense yang perfektif, ya, perfektif. Di sini lain, bentuknya lain. Aktif, subjek. Kalimat aktif subjek dalam nominatif plus kata kerja perfektif. Future kita sudah tahu, буду, будешь, будет dan lain-lain ada pada video 51 sudah ada penjelasan tentang ini dan plus subjek dalam kasus akusatif. Coba begini ya, seperti ini. Saya akan membaca buku, artinya sudah akan dan selesai membaca. Sudah ada hasil ya, maknanya hasil. Я прочитаю книгу. Di sini, я буду читать книгу ya. Itu pada masa yang akan datang, tapi hasil di sana tidak ada ya, terasa hasil. Di sini ada terasa hasil ya. Я прочитаю. Di sini читать infinitif. Di sini прочитаю, di sini ada awalan kata kerja pro, bacanya pra. Kenapa прочитаю ya? Penekanan di sini karena itu dibaca a. Ya прочитаю книгу. Jadi banyak kata kerja perfektif dalam bahasa Rusia mempunyai awalan kata kerja ya. Itu jadi sudah hasil ya, nanti akan ada hasil, berhasil. Я прочитаю книгу. Di sini kniga menjadi knigu, kenapa? Karena objek penderita, akusatif. Kalau kita berubah ya, berubah ke pasif. Jadi begini pasif, objek. Kita mengambil objek yang di sini ya, tapi bukan dalam akusatif, kita harus mengambil dari dalam nominatif. Plus быть dalam future tense itu буду, будешь, будет dan lain-lain ya, video 51. Dan past participle. Apa itu past participle dalam bahasa Rusia? Participle itu memiliki sifat ya, memiliki sifat itu memiliki sifat kata kerja dan kata sifat ya. Karena sifatnya yang participle, past participle. Partisip ya, kalau dalam bahasa Indonesia kata partisip memiliki sifatnya dari kata kerja dan kata sifat. Karena itu participle mempunyai sifatnya kata sifat, dia berubah sesuai dengan jenis kelamin ya, jenis kelamin objek ya, objek penderita. Di sini objeknya buku ya, buku. Coba pasif ya. Книга будет прочитана. Kniga kita mengambil dari sini ya, knigu. Di sini akusatif, di sini kita mengambil dalam nominatif ya. Ambil ke tempatnya subjek ya. Objek mengambil ke tempat subjek. Kniga будет akan ya, будет прочитана. Kniga berjenis kelamin perempuan. Karena itu participle, past participle diakhiri dengan a, прочитана. Kalau roman, novel, raman itu berjenis kelamin laki-laki. Jadi прочитан diakhiri n. Kalau buku, kniga berjenis kelamin perempuan, прочитана. Kalau buku-buku banyak ya, прочитаны. Karena
participle mempunyai sifatnya kata kerja dan kata sifat juga. Karena itu berubah sesuai dengan jenis kelamin nomina yang sebelumnya ya, kniga atau apa saja di sini yang subjeknya. Dulu itu objek penderita ya, sekarang kita menggunakan sebagai subjek dalam kalimat pasif. Jadi saya membaca ya, saya akan membaca buku. Я прочитаю книгу. Прочитаю itu kata itu bentuk kalimat dalam future tense yang kita belajar pada video 52. Di sana kita belajar dengan details. Anda bisa menonton lagi. Я прочитаю книгу. Kalau dia laki-laki, dia perempuan netral akan membaca buku. Он, она, оно прочитает книгу atau книги. Kamu akan membaca buku. Ты прочитаешь книги. Jadi kalau Anda membaca dengan teliti, langsung mereka mengetahui itu di sini dasar kata seperti present tense ya, present tense. Saya membaca buku. Я читаю книгу. Cuma awalan kata kerja menyusun kata ini untuk perfect ya, untuk perfektif. Tapi akhirannya untuk present tense ya. Прочитаю, ешь, ед, ем, ют, ете. Itu akhiran kata kerja untuk present tense. Untuk melakukan future tense, ada penjelasan pada video 52 ya. Kita menggunakan kata kerja perfektif yang sering mempunyai awalan kata kerja. Kniги. Terus pasif. Книга. Kita mengambil kniga. Kniga akan dibaca oleh saya. Kniga будет прочитана, ya, di sini книга будет читаться мною. Читаться di sini kata kerja refleksif. Di sini past participle. Прочитана past participle kalau Anda kurang mengerti, bisa membandingkan dengan bahasa Inggris ya. Itu verb ketiga, verb 3 ya. Sebagai contoh, do, did, done, go, went, gone. Itu nomor 3. Itu past participle. Книга будет прочитана мною atau мной, тобою atau тобой, им kalau laki-laki, ею kalau perempuan, им kalau netral, нами kalau kami kita, ими mereka, вами Anda. Di sini sebelumnya subjeknya di sini ya, tapi sekarang menjadi objek ya, menjadi objek tetapi dalam instrumental ya, sudah dalam instrumental. Terus contoh lagi, perempuan ya, perempuan mahasiswi, studentка akan lulus ujian, satu ujian. Studentка сдаст экзамен. Di sini studentка будет сдавать экзамен ya, dia akan lulus ujian, tapi di sana tidak ada rasa hasil, dia berhasil atau gagal, tidak tahu. Tapi di sini ada sudah hasil ya, pasti dia pass exam ini. Jadi studentка сдаст экзамен. Kalau berubah ke kalimat pasif, kita mengambil eksamen ke sini ya, di sini akusatif, tapi di sini dalam nominatif. Akusatif sama nominatif bentuknya sama karena itu kata benda tidak bernyawa ya, berjenis kelamin laki-laki. Sama. Eksamen akan dilulus oleh mahasiswi. Экзамен будет сдан студенткой. Ой, diakhiri ой. Студенткой penekanan di sini, karena itu dibaca ai. Студенткой, студенткой. Экзамен будет сдан студенткой. Terus kalau laki-laki mahasiswa akan lulus exam. Pasti lulus ya, pasti lulus, tidak harus diulangi. Студент сдаст экзамены. Kalau banyak ya, ujian-ujian, экзамены. Студент сдаст экзамены. Di sini akusatif jamak. Kalau akusatif jamak sama nominatif jamak sama bentuknya. Di sini ujian-ujian akan dilulus oleh mahasiswa.
Экзамены будут сданы студентом. Om diakhiri om karena di sini instrumental. Instrumental. Jadi, di sana maknanya apa di sini ya? Kalau kalimat dalam active voice ya, subjek plus kata kerja apa saja ya, ada macam, ada refleksif, ada itu yang participle, past participle, terus ada objek penderita. Objek penderita dalam akusatif. Kalau passive voice, kalimat pasif, objek penderita kita mengambil, menaruh ke tempatnya subjek, tapi dalam nominatif terus tambah kata kerja. Ya, ada dua kata kerja seperti di sini ya, seperti di sini. Terus habis ini tambah subjek ya, sebelumnya subjek ya, kita tambah ke tempat objek, tapi dalam instrumental ya, dalam instrumental selalu. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Silahkan catat pelajaran ini dan jangan lupa gabung ke grup WA di channel kita. Sekarang ada admin grup WA Bapak Roy, salah satu subscriber di channel ini yang terhormat, yang setuju menjadi admin di grup WA ini untuk bekerja secara sukarela bagi grup kita ya, sebagai admin. Silahkan, itu nomor WA Bapak Roy, silahkan catat dan Anda bisa gabung. Di sana Anda bisa membahas ya. Selalu jika Anda sudah nonton video saya dan ada pertanyaan, ada yang Anda kurang mengerti, langsung bertanya saya lewat WA, grup WA. Terima kasih banyak, большое спасибо, sehat selalu, будьте здоровы, dan sampai ketemu lagi, до свидания.